Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rabiul Tsani 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Surau TV, dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama dengan hadis nomor 28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di hari kiamat. Ini sudah kita bahas pada 2 pekan yang lalu. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa mempermudah kesulitan orang yang orang yang terlilit hutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kalimat yang kedua ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, pekan yang lalu. Malam hari ini kita akan membahas kalimat yang ketiga, yaitu sabda Nabi SAW, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Adapun kalimat yang keempat akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu sabda beliau, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hambanya selama dia membantu saudaranya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti malam hari ini kita akan membahas kalimat yang keberapa?
Yang ketiga, barang siapa menutupi seorang muslim. Apa maksudnya? Menutupi seorang muslim. Dijelaskan dalam hadis yang lain, maksudnya adalah menutupi aurat seorang muslim. Apa maksudnya? Menutupi aurat seorang muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, man satara aurata akhihil muslim. Barang siapa menutupi aurat saudaranya sesama muslim. Kalau hadis yang kita kaji itu kan menutupi seorang muslim. Di sini secara tegas disebutkan menutupi aurat. Satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutupi auratnya pada hari kiamat. Berarti maksud dari menutupi seorang muslim itu menutupi auratnya. Aurat itu ada dua. Ada aurat fisik dan ada aurat non fisik. Ada aurat fisik, ada aurat non fisik. Aurat fisik seperti apa? Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut itu namanya aurat. Kalau perempuan menurut banyak ulama seluruh tubuhnya aurat. Sebagian ulama mengecualikan muka dan telapak tangannya. Itu aurat. Itu namanya aurat fisik. Kalau aurat non fisik apa? Aib, dosa, kesalahan. Itu juga aurat. Aurat itu kan sesuatu yang orang itu akan malu kalau kelihatan, itu aurat. Sesuatu yang orang itu akan malu kalau kelihatan. Seseorang malu kalau kelihatan. Tentunya seseorang yang masih sehat. Seseorang yang masih sehat. Orang yang sehat kalau kelihatan auratnya malu. Kalau yang sudah tidak sehat tidak malu, malah bangga. Betul? Ada enggak orang yang auratnya terbuka malah bangga? Malah di-upload. Ya. Ini maksudnya adalah orang yang masih sehat. Loh Ustaz enggak pernah masuk rumah sakit jiwa, Ustaz. Sehat apanya? Ya. Sehat mentalnya, sehat keimanannya, ya, itu maksudnya. Barang siapa menutupi aurat seorang muslim. Aurat itu ada dua. Aurat apa tadi? Fisik dan aurat non fisik. Aurat fisik adalah kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh menurut banyak ulama dan menurut sebagian ulama kecuali muka dan telapak tangan. Barang siapa menutupi aurat sesama muslim, itu aurat fisik. Aurat non fisik tadi apa? Dosa, kesalahan, aib. Ini juga aurat. Karena kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, malu enggak kalau ketahuan? Malu. Lagi-lagi yang masih sehat. Ada orang berbuat maksiat malah di depan umum. Ini berarti enggak sehat. Ada enggak orang berbuat maksiat di depan umum? Bah, joget di depan panggung. Panggung itu umum apa khusus? Panggung ya umum. Ya. Dengan pakaian seadanya, klambi urung dadi. Ya. Ya termasuk orang yang hadir di situ, yang membiarkan, bahkan ikut joget, lah repot. Walaupun pakaiannya lengkap, tapi ikut joget di situ kan repot. Ya. Jadi
Barang siapa menutupi aurat sesama muslim. Aurat ada fisik, ada non fisik. Kita akan kaji. Seperti apakah menutupi aurat fisik dan seperti apakah menutupi aurat non fisik. Kita bahas dulu menutupi aurat fisik. Menutupi aurat fisik itu maksudnya ketika kita melihat teman kita, saudara kita sesama muslim tidak punya baju, maka kita kasih baju. Atau dia sudah punya baju tapi dia tidak sadar kalau bajunya tersingkap atau bolong. Ya. Ada sebagian orang kalau lihat temannya celananya bolong malah malah bisik-bisik. Ada pemandangan gratis. Enggak boleh. Atau misalnya temannya lupa habis dari kamar mandi enggak apa namanya ini? Sleting, ya. Malah diketawain, ya. Ketika dia maju ke depan, ya, mau nulis papan tulis, begitu menghadap langsung, keton, nggak boleh, ya. Atau seorang muslimah melihat muslimah yang lain, ya, auratnya tersingkap ketika naik motor misalnya, dan dia tidak sadar. Kan kadang-kadang ada muslimah naik motor, duduknya mungkin seperti laki-laki, ya, karena capek ya perjalanan jauh misalnya, nggak duduk nyamping. Nah dia ketika naik itu tersingkaplah betisnya misalnya, maka seorang muslim wajib, seorang muslimah wajib untuk mengingatkan saudarinya tersebut agar menutup auratnya. Jadi menutup aurat fisik itu dengan berbagi pakaian buat mereka yang tidak punya, atau dengan mengingatkan orang yang sudah berpakaian tapi auratnya tersingkap. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Al-Arnaud, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uriyin kasahullahu min khudril jannah. Siapapun yang memberi baju, siapapun yang memberi baju kepada seorang muslim yang tidak punya baju, yang tidak punya kain untuk menutupi auratnya, maka Allah akan beri dia pakaian di surga. Subhanallah. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan pakaian yang istimewa yang harus kita berikan. Ketika kita melihat saudara kita pakaiannya terbatas, atau dia terkena bencana alam, sehingga dia kehilangan seluruh pakaiannya. Kemudian di rumah kita numpuk pakaian. Maka seandainya kita berikan pakaian-pakaian tersebut kepada orang yang sedang tertindas, bahkan harus mencopot bajunya, dipaksa oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yaitu orang-orang komunis, ya. Seorang muslimah diharuskan untuk mencopot jilbabnya. Ketika kita punya kemampuan untuk membantu mereka dengan apa yang bisa kita lakukan, maka Nabi SAW menjanjikan kita akan dikasih pakaian di surga. Ya. Padahal mungkin pakaian yang kita berikan kepada orang tersebut adalah pakaian yang sudah tidak kita pakai di rumah kita, yang cuma numpuk memenuhi lemari. Ya. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nabi SAW janjikan akan dikasih pakaian di surga. Berarti masuk surga enggak? Ya gimana dikasih baju di surga masa enggak masuk surga? Ya masuk surga. Ya. Ini ketika kita memberi pakaian kepada saudara kita sama muslim. Bahkan
Yang namanya menutupi aurat ini juga berlaku kepada muslim yang sudah meninggal dunia. Alias ketika dia sudah jadi mayit, ketika dia sudah jadi jenazah. Bukan hanya muslim yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia. Kita punya kewajiban untuk menutupi auratnya. Maka hati-hati orang-orang yang memandikan jenazah. Hati-hati. Ya. Hati-hati di sini bukan hati-hati mbok menyat itu. Hati-hati dari cerita-cerita tentang kekurangan yang dimiliki, kekurangan fisik yang ada dalam jenazah tersebut. Hati-hati. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah kemudian dia tutupi, dia rahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Fisiknya. Gak boleh kita itu memandikan jenazah kemudian cerita-cerita sama orang, bahkan difoto. Na'udzubillah min dzalik. Gak boleh. Ya. Baik dia punya kekurangan atau tidak punya kekurangan. Tidak punya kekurangan, mungkin fisiknya Masya Allah. Kita cerita-cerita, oh saya barusan mandikan jenazah, Masya Allah. Gak boleh. Ya. Atau dia punya kekurangan fisik, mungkin ada cacat, mungkin ada sesuatu belang di kulitnya. Barang siapa memandikan jenazah kemudian dia merahasiakan jenazah yang dimandikan tersebut, ghafarallahu lahu 40 marrah. Allah akan ampuni dosa-dosanya 40 kali. Lihat bagaimana Islam menjaga aurat sesama muslim walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka aslinya jenazah laki-laki ya dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Kecuali kalau laki-laki itu suaminya atau perempuan itu istrinya. Maka keliru. Di sebagian kampung-kampung itu kelompok pemandi jenazah ibu-ibu. Walaupun jenazahnya bapak-bapak. Akhirnya buat ketawaan di situ. Gak boleh. Ya. Siapa yang memandikan? Ya paling berhak keluarganya. Ya. Anaknya, suaminya, istrinya. Ya. Ini adalah aurat yang sifatnya fisik. Nah, sekarang kita pindah aurat yang sifatnya non fisik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa tadi? Kesalahan, dosa, aib, maksiat. Kewajiban kita ketika melihat seorang muslim melakukan kesalahan adalah kita tutupi. Ditutupi itu maksudnya apa Ustaz? Rasa cerita-cerita. Atau ketika ada orang cerita-cerita kita bela. Alias ketika ada orang ngerasani, menggunjing saudara kita muslim ini yang punya kesalahan, maka bagian dari menutup auratnya kita bela saudara kita dan kita cegah teman kita yang sedang membicarakan aib saudara kita ini, kita cegah untuk melanjutkan. Jangan lanjutkan. Nah ini biasanya kalau orang Jawa ora kepenak. Lagi asik-asik ngobrol malah ngerasani ya. Akhirnya malah dia ikut nimbrung di situ. Minimal
kalau jenengan tidak bisa nyetop, minimal pergi. Kalau memang tidak bisa nyetop, syukur-syukur bisa nyetop. Nyetop itu ya bisa langsung di-cut atau bisa dibelokkan. Dibelokkan itu gimana? Mengangkat tema lain. Ya, mengangkat tema lain. Misalnya ini lagi ngomongin aib tetangga. Nun sewu niki biasanya ibu-ibu niki biasanya. Ya orang kok ibu-ibu tok. Bapak ya iya, cuman seringnya ibu-ibu. Kalau lagi belanja itu ngerumpi ngomongin aibnya tetangga. Nah, kalau kita datang ke situ kita sudah tahu itu enggak boleh. Bisa kita stop, "Oh, ibu-ibu lagi pada ngapa sih?" Ya. Kok ngunjing saudaranya? Atau kita belokkan, Lombok regane pira mau? Tahu-tahu langsung dipindahkan tema pembicaraannya. Atau kalau misalnya nggak mempan, wis ditakoni rega Lombok, rega Brambang, rega tetep balik ngono, lunga, pergi, tinggalkan. Ya. Karena kalau misalnya kita di situ, kemudian Allah turunkan azab, bisa-bisa kita kena. Ya. Jadi aurat non fisik maksudnya adalah dosa dan maksiat, kita tutupi, caranya adalah dengan tidak kita cerita-ceritakan, atau ketika kita melihat ada saudara kita sedang dibicarakan aibnya, maka kita cegah. Kita halangi dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Apakah ini berlaku kepada seluruh pelaku dosa? Berlaku atau tidak? Berlaku. Penjahat, pencoleng, perampok, koruptor, berlaku? Nah, anak koruptor, aja lapor-lapor, terus akan baik. Apakah seperti itu? Tidak. Para ulama menjelaskan hadis ini diterapkan kepada orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Loh, orang baik-baik kok berbuat dosa, Ustaz? Iya, orang baik-baik berbuat dosa. Namanya juga manusia. Ya. Misalnya nih, kita nih ngaji nih. Nah, mudah-mudahan kita orang baik-baik ya. Ya, gelem ngaji. Mungkin enggak kita yang sudah ngaji ini melakukan dosa? Mungkin. Kotone ta wis ngaji, jebule si udut gitu. Mungkin? Mungkin? Mungkin. Kita yang bareng sama dia ngaji, loh, jadi pakanu udut ya jebule. Ya. Gak boleh disebar-sebarkan. Ya. Nanti kita akan jelaskan, enggak disebar-sebarkan itu bukan berarti mendiamkan, bukan. Mendiamkan kesalahannya bukan, tapi dinasehati. Nanti kita akan jelaskan. Tidak disebarkan itu maksudnya enggak usah cerita-cerita. Ya. Ngerumpi sambil ngaji sambil ngerti ora pakai kayak sing pojok kae. Jebule kayak si udut jebule. Wis ngaji suwe jebule si udut. Enggak boleh. Tapi dinasehati. Dinasehati. Berarti yang dimaksud dengan orang yang diperintahkan oleh agama kita untuk kita tutupi aibnya adalah orang baik-baik. Dalilnya apa, Ustaz? Kok kemudian dibatasi hadis Rasul SAW, man satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim. Nabi SAW kan pakai kata muslim. Saya tanya, koruptor ada nggak yang muslim? Banyak. Penjahat ada nggak yang muslim? Banyak. Loh, kenapa kok tadi dibatasi hanya muslim yang baik-baik? Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya hadis juga. Dalilnya
hadis juga. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, akilu dhawil hayati atharatihim. Akilu dhawil hayati atharatihim. Artinya maafkanlah kesalahan-kesalahan orang baik-baik. Jadi yang dimaksud adalah bukan sembarang orang. Duh, kenapa Ustaz kok bukan sembarang orang? Kalau orang itu memang sudah ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Sudah terkenal koruptor, sudah terkenal penjahat. Ya. Kalau misalnya kita tutupi, kita rahasiakan, dia semakin tuman. Apa tuman? Semakin keterusan, ketagihan. Ya. Harusnya orang-orang seperti itu dilaporkan. Dilaporkan supaya dihukum sehingga dia jera. Bukan dihakimi sendiri ya. Bukan dihakimi sendiri, bukan. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya. Supaya diproses. Supaya diproses. Sehingga hadis yang tadi kita baca, man satara musliman, barang siapa yang menutupi sesama muslim, maksudnya adalah muslim yang baik-baik. Kita tahu nih muslim ini rajin ke masjid, ya. Rajin ngaji, ya. Bahkan suka berdakwah pula. Kok suatu saat kita menangi dia, kita menjumpai dia melakukan sebuah kesalahan, walaupun kesalahan itu fatal. Walaupun kesalahan itu fatal. Dosa besar misalnya. Padahal aslinya dia orang baik-baik, maka Islam mengajarkan kita untuk menutupi. Menutupi maksudnya tadi tidak menceritakan apa yang kita saksikan tersebut kepada orang banyak. Atau gembosi loh Ustaz Jarkoni. Ketone ta Masya Allah duduk ngasih pengajian jebule aku wingi weruh aku. Gandengan, boncengan. Ya. Padahal jebule bonceng budene. Ya. Yang dia tidak tahu kalau itu budenya. Sekalipun yang dibonceng itu adalah wanita yang bukan apa-apanya. Kalau ini orang aslinya baik, maka tutupi. Kalau tidak kita tutupi, kita sebar-sebarkan, bisa jadi perbuatan kita tersebut malah masuk dalam kategori menyukseskan proyeknya setan. Apa? Mensukseskan proyeknya setan. Oh, ingane setan duwe tim ses. Ya. Tim suksesnya proyek setan. Apa itu Ustaz? Ketika orang sudah terkenal baik, kemudian dia ketahuan melakukan kesalahan, lalu kita umbar-umbar. Biasanya yang sering terjadi, orang itu jadi down. Orang itu jadi down, terpukul, akhirnya malah semakin menjadi wah sudah hancur reputasi saya, sisan bae. Ada enggak orang yang awalnya baik-baik kemudian jadi berubah haluan 180 derajat? Ada? Ada. Bisa jadi salah satu pemicunya itu kesalahan satu atau dua yang tidak sengaja dia lakukan atau yang sengaja dia lakukan, kemudian disebar-sebarkan. Akhirnya dia sudah terlanjur malu, kepalang tanggung. Ya. Sisan bae. Ketika dia semakin parah, setan ini seneng atau sedih?
Senang, berarti memang targetnya setan membuat orang yang melakukan kesalahan terus dalam kesalahannya. Itu targetnya setan. Kalau kita bantu berarti kita tim sesnya setan. Oh berarti kita biarkan. Bukan, tadi kan kita sampaikan. Ditutupi tapi dinasehati. Dan menasehati yang paling baik adalah menasehati secara rahasia. Rahasia itu maksudnya bagaimana? 4 mata. Atau face to face. Atau japri atau wapri. Pak ngertos wapri Pak? WA tapi langsung ke pribadi. Ya. Bukan di grup. Ya. Ustadz. Ya, di grup ini. Kemarin saya lihat Ustadz kayak gini. Gimana sih? Kasih contoh yang baik dong buat kita-kita. Itu namanya bukan nasihat. Itu namanya mempermalukan. Ya. Makanya ada sebagian ulama nulis buku judulnya Al-Farqu Bainan Nasihati wat Ta'yir. Perbedaan antara memberi nasihat dengan mempermalukan. Jadi antara memberi nasihat dengan mempermalukan itu beda. Salah satu perbedaannya adalah forumnya. Kalau nasihat memang betul-betul tujuannya nasihat dan kesalahan itu tidak tersebar, maka japri langsung kepada orangnya, sampaikan nasihat kepada orangnya. Ini ada sebagian orang punya penyakit gak berani untuk ngomong face to face. Wanine main belakang. Ini penyakit ini. Ya. Kalau ketemu mesem ya. Begitu sampai ke belakang menusuk dari belakang. Ini penyakit ini. Sampaikan langsung. Wah saya nggak berani Ustadz kalau langsung face to face. Japri. Orang paham japri? Ya. Japri. SMS saja. Wah nomor saya ketahuan. Lu terus kenapa kalau ketahuan? Takut ketahuan. Beli nomor baru. Ya. Setelah itu buang. Nasihat kok. Yang penting bahasanya baik, santun, sopan. Ya. Maaf Ustadz, kemarin saya melihat Ustadz seperti ini. Kenapa Ustadz? Mungkin Ustadz punya alasan. Jadi ada bentuk klarifikasi, tabayyun, tanya. Kalau oh iya maaf saya memang salah. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang kita anggap salah ternyata tidak salah karena keterbatasan ilmu kita. Ada perbuatan-perbuatan yang kita pikir salah ternyata tidak salah. Ya. Ilmu kita saja yang belum sampai. Oh ternyata ada dalilnya. Ya. Loh Ustadz masuk ke masjid kok langsung duduk. Katanya suruh tahiyatul masjid. Oh ternyata Ustadznya baca hadis. Kalau sudah menjelang maghrib, sudah mepet dengan maghrib, itu ada hadis yang ancamannya lebih keras untuk sholat. Karena pada saat itu orang-orang penyembah setan atau penyembah matahari sedang melakukan ibadah, sehingga khawatirnya kalau kita sholat di saat itu akan menyerupai peribadatan mereka. Ada sebagian ulama berdalil dengan hadis tersebut. Maka ketika kemarin katanya ustadznya ngajarin masuk masjid suruh tahiyatul masjid. Lah ini kok masuk masjid langsung duduk. Jangan dipendem, tanya. Orang ngerti gue, takon. Mungkin ada ilmu yang belum kita ketahui. Bahkan memang banyak ilmu yang belum kita ketahui. Kita ulangi. Menutup seorang muslim maksudnya menutup apa? Auratnya. Aurat itu ada 2, fisik dan non-fisik. Fisik itu laki-laki, tadi sudah kita jelaskan perempuan, caranya menutup aurat dengan berbagi
pakaian, atau ketika tersingkap kita ingatkan. Termasuk orang Islam yang sudah meninggal dunia. Ini aurat fisik. Aurat non fisik apa tadi? Dosa, aib, kesalahan. Cara menutupnya adalah dengan tidak kita bicarakan, tidak kita sebarkan. Kalau ada orang membicarakan, kita cegah. Apakah ini berlaku kepada seluruh manusia? Bukan. Muslim yang baik-baik saja. Barang siapa yang melakukan itu, maka dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aurat dia di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Kita bicarakan dulu aurat di dunia. Maksudnya Allah akan jaga aurat fisiknya supaya tidak tersingkap. Dan juga Allah jaga dia dari aurat non fisik. Apa tadi non fisik? Dosa, kesalahan. Allah jaga dia supaya tidak terjerumus kepada dosa dan kesalahan. Subhanallah. Makanya kan salah satu doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosa seperti engkau jauhkan antara ujung timur sampai ujung barat. Allah akan jaga kita. Dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala ada perbuatan dosa yang di depan mata Allah berusaha untuk hindarkan kita. Kadang-kadang kita itu nyopir ya, pengennya lewat jalan A, mungkin karena sedang asyik dengerin radio Insani, akhirnya beloknya ke jalan B. Sama sebenarnya, akan mencapai kepada tujuan. Bisa jadi itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menghindarkan kita dari perbuatan dosa yang ada di jalan A. Ternyata di jalan A itu, di pinggir jalan itu ada konser dangdut. Ya. Kalau kita lewat, mau nggak mau ada suara kan mandan melirik-melirik gitu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita lewat jalan B yang di sana sepi, ada pemandangan yang membuat kita bertafakur tentang keagungan Allah. Harusnya lewat sana ada berdosa, Allah Subhanahu wa taala pilihkan buat kita jalan bukan mendapatkan dosa tapi menambahkan pahala. Allah akan jauhkan kita dari perbuatan dosa. Atau seandainya kita terjerumus kepada perbuatan dosa, maka Allah akan tutupi. Dan ini sangat kita butuhkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala suka untuk menutupi dosa-dosa hambanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha menutupi. Yuhibbul haya'a was-sitra. Allah itu mencintai sifat malu dan mencintai perilaku menutupi. Tadi sudah kita bahas menutupi kekurangan aurat dan seterusnya, fisik maupun non fisik. Allah akan tutupi kekurangan-kekurangan kita manakala kita tutupi kekurangan-kekurangan orang lain. Allah akan rahasiakan aib-aib kita manakala kita mau merahasiakan aib-aib orang lain. Itu baru di mana? Di dunia. Di akhirat apa maksudnya? Maksudnya adalah kita akan diampuni dosa-dosa yang kita kerjakan. Sudah di dunianya Allah jauhkan dari dosa. Kalau terjerumus Allah tutupi. Orang lain tidak tahu aib-aib kita.
masih ditambah di akhirat akan diampuni dosa-dosa tersebut. Dalam hadis Bukhari dan Muslim yang kita baca pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya yang beriman, "Satartuha fid dunya." Aku telah tutupi aib-aibmu di dunia, wa aghfiruha lakal yaum. Hari ini. Hari ini maksudnya di akhirat. Aku ampuni dosa-dosa tersebut. Inilah keutamaan menutupi aib orang lain. Bagaimana dengan orang yang hobinya mengumpulkan aib orang lain, kemudian menyebarkannya? Berarti kan gak sesuai dengan hadis tadi. Hadis Nabi SAW mengajari kita supaya nutupi. Ini bukan nutupi, malah mengoleksi. Dan yang dikoleksi ini bukan sembarang muslim, ustadz, ulama. Ada sebagian orang hobinya itu ngumpulkan kesalahan ulama. Setelah dikumpulkan, kemudian di-share sebanyak-banyaknya. Diviralkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira orang-orang yang punya hobi seperti itu punya kesalahan, punya aib atau tidak? Punya. Kemungkinan besar punya, karena dia manusia. Hadis yang sering kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wala tatabba'u auratihim." Jangan kalian suka mencari-cari kesalahan sesama muslim. Sesama muslim saja enggak boleh, apalagi ustadz, apalagi ulama. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang punya hobi mencari-cari kesalahan sesama muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Allah kok mencari-cari, Ustaz? Allah perlu nggak mencari-cari? Tidak perlu. Kenapa kok di sini redaksinya Allah mencari-cari? Untuk menggambarkan bahwa akibat yang akan dia dapatkan lebih parah dibandingkan perbuatan yang dia lakukan. Kalau kita manusia yang mencari-cari kesalahan orang lain, tidak semua kesalahan bisa kita temukan. Karena keterbatasan ilmu kita. Tapi kalau Allah yang nyari, habis semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi maksud dari Allah cari-cari kesalahan dia itu adalah Allah akan bongkar. Sehingga kelanjutan hadisnya, wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdhahu walau kana fi jawfi rahlih. Barang siapa yang dicari-cari kesalahan oleh Allah, maka Allah akan bongkar kesalahan yang dia lakukan walaupun dia lakukan di kamar yang paling privasi yang ada di rumahnya. Jadi bukan di sini dikatakan jaufi rahlihi. Walaupun kesalahan itu dilakukan bukan di dalam rumah, tapi di kamar yang paling dalam di rumah. Itu Allah akan bongkar. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun, fadzakaru uyuban nas fadzakaran nasu uyubahum. Kami menemukan orang yang aslinya dia ini nggak banyak kesalahannya, minim kesalahan. Tapi dia ini suka ngomongin kesalahan orang lain. Maka apa akibatnya?
orang-orang pun ngomongin kesalahan orang tersebut. Sebaliknya kata beliau, wa adraktu qauman kanat lahum uyuban fakaffu an uyubin nasi fanusiyat uyubuhum. Dan aku melihat ada sebagian orang yang banyak melakukan kesalahan, akan tetapi orang ini tidak pernah ngobrolin kesalahan orang lain. Ternyata aku perhatikan orang ini kesalahannya dilupakan sama orang lain. Gak pernah lagi orang lain ngobrolin kesalahan dia. Padahal kesalahannya banyak. Maka jadilah orang yang suka untuk menutupi kekurangan orang lain. Tapi seperti yang kita katakan tadi, harus disampaikan apa? Nasihat kepada orang tadi. Sebelum saya tutup baca pertanyaan, pengumuman pekan depan libur. Ya, pekan depan libur insyaallah, masuk lagi pekan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukumnya melihat acara infotainment di TV yang seringkali membicarakan aib artis atau orang lain, tidak menutupi malah menyebarkan? Haram. Hukumnya haram. Itu termasuk ghibah. Harusnya judulnya adalah acara ngerasani. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 3. Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu mengabaikan perkataan-perkataan yang negatif, alias tidak menyimak, tidak mendengarkan perkataan-perkataan jelek. Salah satunya adalah ghibah. Ghibah itu apa? Tadi itu, ya, ngerasani. Tidak boleh, haram. Ya, sayangnya justru malah ratingnya paling tinggi. Sing nonton siapa? Gue mulane. Ya. Seorang takmir atau jamaah masjid membicarakan aib marbotnya yang malas supaya marbotnya jadi rajin. Itu dosa atau tidak? Ya dosa lah. Kok membicarakan aib? Ya langsung aja ngomong sama marbotnya. Pak, nuwun sewu niki kurang resik. Dan ada sebagian orang itu tidak paham resik itu seperti apa. SOP standar bersih itu seperti apa. Dia merasa wis digosok. Dia merasanya ini sudah bersih. Karena standar kebersihan dia dengan kita itu tidak sama. Menurut dia sudah bersih. Karena itu sudah paling bersih dibandingkan kamar mandi dia di rumah dia. Maka kita harus kasih standar bersih itu seperti apa. Pak kados niki nggih resik niki, nek kloset awale putih dados putih malih, niki jenengane resik. Nek padane kloset putih sampun digosok tesi kuning niku jenengane dereng resik. Harus dikasih tahu. Ya. Jangan malah diobrolin di belakang sana. Sampaikan kepada orangnya langsung. Ustaz, bagaimana dengan kaitannya driver ojek online yang memboncengkan penumpang lawan jenis? Apakah termasuk aib yang harus ditutupi atau dinasihati? Ya, tutupi dan dinasihati. Tutupi dan dinasihati. Kan bisa menghindar. Bisa menghindar untuk tidak memboncengkan lawan jenis. Khawatirnya nanti malah jadi fitnah. Ustaz, apakah saya termasuk anak durhaka karena tidak pernah berziarah ke kubur ibu? Kata saudara, kalau saya tidak pernah ziarah ke makam ibu dan tidak mau membersihkan kuburannya, maka dosa saya sangat besar. Mohon penjelasannya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya selalu mendoakan ibu dan bapak saya. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Sehingga ketika tidak dilakukan tidak berdosa. Akan tetapi dia kehilangan pahala. Aneh, masa orang tua nggak pernah diziarahi kuburnya? Aneh. Orang ngaji, sudah ngaji kok nggak ziarah kubur, itu aneh. Ya. Apalagi itu makam orang tua sendiri. Tapi kan saya sudah mendoakan di rumah, bagus.
Bukan berarti kalau sudah mendoakan di rumah enggak ziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan hanya menguntungkan yang diziarahi, juga menguntungkan yang menziarahi. Kita ini yang berziarah itu juga diuntungkan. Apa keuntungannya? Ingat mati. Ingat mati itu untung atau tidak? Untung. Jadi kita lebih semangat beribadah, hati-hati dari perbuatan maksiat. Ya. Ziarah kubur. Kalau ada orang ziarah kuburnya nggak benar, nih kita ngelihat nih, kenapa nggak ziarah? Wah itu ziarah kuburnya nggak benar. Kalau kita melihat ada orang ziarah kuburnya polanya nggak benar, solusinya bukan kita tinggalkan ziarah kubur, bukan. Solusinya kita ziarah kubur dengan pola yang benar, itu solusinya. Bukan malah kita jadi anti ziarah kubur, bukan, nggak boleh. Ziarah kubur sunnah. Ya. Justru ketika kita ziarah kubur sesuai dengan pola yang benar, itu bagian dari pembelajaran buat orang-orang yang belum tahu ziarah kubur yang benar seperti apa. Ya. Maka berziarah kuburlah. Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang tua yang kalau wudhu masih suka boros air. Enggak cuma orang tua, anak muda juga banyak. Nabi SAW pernah lewat seorang sahabat yang boros dalam menggunakan air dalam berwudhu. Maka kemudian dia ditegur oleh Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apakah berwudu itu ada boros di dalamnya? Apakah ada praktek boros dalam berwudu? Nabi SAW katakan, na'am walau kunta fi nahrin jarin. Ya, sekalipun engkau itu berwudu di sungai yang mengalir, sungai, kali, nggak boleh boros. Sekarang saya tanya, siapa yang tadi wudunya di kali? Nggak ada. Semuanya di keran. Di kali saja nggak boleh boros, apalagi di keran. Kenapa kalau keran itu wudu bukanya itu makjos? Kenapa? Apa dipikir kalau Anda buka keran jos itu wudune tambah apik? Ora. Sempurnanya wudu seseorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan, bukan. Nabi SAW pernah wudu hanya dengan air segini, ya, bahkan mungkin cuma segini. Ada yang berani mengatakan wudu Nabi SAW nggak sempurna? Ngacung. Sempurna tidaknya wudu seorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan, bukan. Tapi dari sempurnanya anggota wudu dia dibasuh dengan benar. Buka keran itu cukup sepertiga, seperempat cukup. Ya. Orang marem, wudu itu bukan marem. Wudu itu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Latihan. Ya. Latihan. Latihan ngapa? Irit. Ya. Irit dalam menggunakan air. Bagaimana hukum memposting kesalahan ulama yang menyimpang agar umat tidak terperdaya oleh ulama tersebut? Ulama itu kan ada ulama ahlus sunnah, ada yang bukan. Ya, ulama ahlus sunnah yang membela agama dengan benar. Sekalipun dia punya kesalahan, maka kesalahannya ini tertutupi dengan apa? Jasa-jasanya. Jadi nggak baik kita ngomongin tentang ulama ahlus sunnah wal jamaah walaupun dia punya kesalahan. Tapi ada orang, dia tidak menyebarkan sunnah, dia menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesyirikan, walaupun dianggap sebagai ulama. Maka orang yang seperti ini kita harus menjelaskan
bahwa orang ini nggak benar. Yang dia ajarkan bukan ajaran Islam, tapi ajaran selain Islam atau ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi tidak dijadikan sebagai hobi. Hari-hari kerjanya posting kesalahan orang, jangan. Ya, sekedar untuk mengingatkan kaum muslimin supaya tidak terjerumus kepada kesalahan yang serupa. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.